Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Nah, berhubung masih momen 17 Agustus ya, jadi kita buat donat yang merah putih. Dan ini bisa untuk jadi ide jualan yang murah meriah ya, dijual harga 2.500-an aja. Ini sudah untung banget. Langsung aja disimak videonya sampai selesai, jangan di skip, semoga bermanfaat. Untuk bahan-bahannya 500 gram tepung protein tinggi, kemudian 60 gram gula pasir, 40 gram susu bubuk, 6 gram ragi instan, dan 2 gram bread improver. Lalu diaduk semua bahan kering hingga tercampur rata. Masukkan bahan cairnya, ini 2 kuning telur dan susu cair hingga total keseluruhan 320 gram. Nah, untuk bahan cairnya ini disesuaikan dengan kelembapannya tepung ya. Jangan berpatokan kepada takaran yang saya buat. Kalau misalkan dirasa kurang lunak, boleh ditambahkan lagi. Tapi kalau misalkan dirasa sudah cukup, jadi tidak perlu dimasukkan semua. Makanya dimasukkannya ini secara bertahap ya, supaya tidak kelembekan. Dan supaya si cairannya ini atau bahan cairnya ini meresap ke dalam tepung. Mixer adonan menggunakan kecepatan rendah sampai setengah kalis, lalu masukkan margarin dan juga garam. Oh ya, untuk lemaknya di sini saya campur margarin 35 gram dan butter BOS 25 gram, kemudian 6 gram garam. Lalu mixer kembali adonan masih menggunakan kecepatan rendah sampai adonan atau margarin ini benar-benar tercampur rata. Setelah itu naikkan kecepatan mixer ke kecepatan tinggi sampai adonan kalis. Kalau sudah kalis, lanjut aja ini dibulat padatkan ya adonannya. Kalau dirasa ini lengket di tangan, olesi tangannya menggunakan minyak sayur. Selanjutnya saya akan timbang adonan. Di sini saya akan buat donat yang kecil-kecil, donat mini ya. Dan saya akan timbang seberat 20 gram. Ini untuk dijual seharga 2.500-an ya. Oke, kalau sudah, lanjut kita bulatkan adonan atau kita rounding. Untuk cara meronding bebas ya. Nah, ini saya roundingnya seperti ini aja ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan kemampuan masing-masing ya. Oke, ini dicubit-cubit ya, supaya tidak ada adonan yang terbuka. Celupkan ke dalam tepung kering, lalu susun kembali. Nah, kalau sudah, istirahatkan selama kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit langsung aja kita akan pipihkan dan langsung kita akan cetak. Ini saya gunakan cetakan kayu berdiameter 6 cm. Kalau teman-teman mau beli cetakannya, silahkan cek link pembelian di bawah judul ya. Klik aja judulnya, nanti di sana di bawahnya tuh ada link pembelian ya. Oke, ini kita pipihkan, kita tekan aja. Tekannya ini pelan-pelan aja ya, perlahan-lahan gitu ya, jangan sampai terlalu kempis. Kalau kempis banget nanti donatnya tuh akan bantat gitu ya, jadi tidak berwhitering ya. Jadi tekan pelan aja supaya donatnya nanti berwhitering ketika digoreng ya. Nah, selanjutnya lubangi adonan, bisa gunakan tangan atau telunjuk. Di sini saya pakai spuit. Saya gunakan bagian ujungnya yang kecil supaya tidak banyak sisa adonan yang terbuang, sehingga donatnya tidak berkurang banyak gitu ya. Oke, ini dilebarkan lubangnya supaya sedikit besar. Oke, ini setelah dilebarkan lubang tengahnya, jadi kita susun kembali di wadah. Kemudian ini siap untuk di proofing. Nah, teman-teman, untuk cetakannya bisa juga teman-teman gunakan cetakan kayu yang seperti ini. Jadi sesuaikan aja dengan kenyamanan teman-teman ya. Nah, ini kadang-kadang saya juga ya kurang nyaman dengan cetakan yang satunya, jadi saya pakai cetakan yang seperti ini ya. Kalau mau samaan, silahkan cek aja ya, untuk link pembeliannya ada di bawah judul. Lanjut proofing adonan. Untuk lamanya waktu proofing bervariasi ya, bisa 1 jam, bisa 1 jam lebih. Oke, sambil menunggu donatnya mengembang, kita akan buat buttercream untuk olesannya. Di sini saya buat sedikit aja, saya pakai mentega putih sebanyak 150 gram. Kemudian ini di mixer, gunakan kecepatan rendah dulu ya.
sampai sedikit mengembang seperti ini. Nah, selanjutnya tambahkan sedikit vanili cair, sedikit aja ya, jangan terlalu banyak-banyak ya. Kemudian tambahkan 75 gram gula halus. Nah, lalu ini dibersihkan dulu ya bagian pinggirannya supaya nanti terkena mixer ya. Dan bisa diaduk dulu ya gulanya supaya nanti ketika di mixer tidak berhamburan ya. Lanjut mixer kembali. Pertama-tama nyalakan mixer dengan kecepatan rendah, lalu naikkan ya ke kecepatan paling tinggi sampai si menteganya ini benar-benar mengembang ya. Nah, kalau sudah ini kita rapihkan, boleh dipindah ke wadah yang lain ya. Oh iya, untuk lamanya mixer tidak lama ya, kurang lebih 5 menit sampai 6 menit gitu ya. Nah, ini di proofing selama kurang lebih 1 jam. Nah, saatnya kita panaskan minyak. Untuk proofing bervariasi ya, tidak bisa berpatokan waktu ya. Jadi bisa 1 jam, bisa 1 jam lebih, atau bisa kurang dari 1 jam. Panaskan minyak di api kecil aja sampai minyaknya tuh benar-benar panas. Nah, kalau sudah panas masukkan aja. Oh iya, untuk kita tahu bagaimana donat ini siap untuk digoreng. Jadi tanda-tandanya tuh ya adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian untuk permukaan kulitnya tuh masih terlihat tebal, tidak transparan gitu ya. Kemudian kalau kita tekan itu meninggalkan jejak, tapi dengan seiringnya waktu dia kembali ke bentuk semula ya. Nah, oke, ini akan saya topping menggunakan meses coklat. Nah, buttercream yang kita buat tadi ini untuk bahan olesannya. Karena ini kan dijualnya dengan harga 2.500-an aja ya. Jadi untuk menghemat modal ya. Supaya dapat untung ya, teman-teman. Nah, jadi harus pinter-pinter kita aja untuk menyiasatinya ya. Yang pasti donatnya ini masih tetap enak ya. Oke, untuk varian rasa yang lain ini saya akan pakai keju. Jadi ini temanya tema 17 Agustusan, ada merah putihnya ya. Cuma di sini saya telat uploadnya ya karena sibuk, jadi tidak sempat mengeditnya gitu ya teman-teman. Baru sempat kali ini saya upload ya. Tapi nggak apa-apa, tidak ada kata terlambat ya. Yang penting kita berpartisipasi ya untuk merayakan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus ya. Yang pastinya kita harus tetap semangat untuk mengisi kemerdekaan ini ya, karena kemerdekaan ini tidak didapatkan dengan secara gratis ya. Jadi penuh perjuangan dan pertumpahan darah. Jadi kita harus memanfaatkan ya kemerdekaan ini dengan sebaik mungkin. Oke, selanjutnya ini akan saya kemas menggunakan plastik OPP. Untuk plastik OPP-nya ini kebesaran karena stok saya lagi kosong. Jadi ya sudah, kita gunakan plastik OPP yang ada aja. Jadi ini ukurannya tuh 13 ya teman-teman. Nah, oke, dilipat. Jadi ini untuk kita jual di harga 2.500, sudah dikemas menggunakan plastik OPP ya. Jadi ini bisa kita jual satuan ya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.